Presiden Prabowo Subianto berencana memberi pengenalan mata pelajaran matematika di tingkat Taman Kanak-kanak atau TK. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, pengenalan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sains dan teknologi bagi siswa. Presiden Prabowo Subianto bakal mengkaji peluang pengenalan mata pelajaran matematika di tingkat Taman Kanak-kanak atau TK. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, pengenalan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sains dan teknologi bagi siswa. Mukti menyebut, Prabowo menekankan pentingnya kualitas pembelajaran, metode belajar, hingga pelatihan bagi guru matematika. Prabowo pun menyinggung soal peningkatan kualitas melalui pelajaran matematika bagi siswa kelas 1 hingga 4 sekolah dasar, termasuk peluang dari tingkatan TK. Kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki, termasuk mungkin nanti di dalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika. Ya karena beliau sangat concern dengan peningkatan kualitas sains teknologi dan kalau kita bicara sains teknologi kan salah satunya adalah matematika dan tadi ada tawaran bagaimana agar pembelajaran matematika di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 4 dan mungkin juga mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK. Penilaian dari Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, skor kemampuan matematika siswa di negara Asia, skor Indonesia sudah jauh lebih rendah dari negara lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, termasuk Brunei Darussalam. Skor matematika siswa Indonesia dari PISA hanya lebih baik dari negara seperti Filipina dan Kamboja. Skor kemampuan matematika siswa Indonesia 2022 yang diukur PISA sebenarnya menunjukkan tren menurun sejak 2015. Jika 2015 skor kemampuan matematika siswa Indonesia 386, skor itu kemudian turun di tahun 2018 menjadi 379, kemudian dalam pengukuran terakhir di tahun 2022 yang dipublikasikan Desember 2023, skor matematika siswa Indonesia turun menjadi 366. Pemerhati pendidikan anak yang juga Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti menyebut, kemampuan matematika untuk anak seharusnya lebih sederhana. Retno menyebut perlu ada penyesuaian dengan kemampuan sensorik dan motorik anak. Yang dimaksud dengan Presiden Prabowo adalah konsep yang kepada anak TK itu tentu dengan bermain gitu ya, karena memang tidak bisa mengajarkan matematika dengan menulis ya pada anak-anak usia misalnya di bawah 6 tahun gitu. Itu sebenarnya sangat sulit gitu. Jadi bagaimana? Saat ini, menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemampuan numerasi atau kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan matematika tingkatan SMA dalam kehidupan sehari-hari masih di bawah 70%. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah mengenalkan matematika pada anak sejak TK akan berdampak pada kemampuan siswa di bidang sains dan teknologi? Kami bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, Ibu Esti Wijayanti, dan juga bergabung pemerhati pendidikan anak yang juga Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Bu Retno, Bu Esti, selamat malam. Selamat malam Mbak Lili, selamat malam Mbak Retno. Malam Bu Esti, Mbak Livi. Saya ke Bu Esti dulu. Bu Esti ini memang baru dilantik, belum ada koordinasi dengan Menteri Dasar dan juga Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Tapi bagaimana respon Bu Esti soal matematika diajarkan sejak TK? Ya, sebagian orang mungkin begini ya Mbak, mengatakan berat banget, TK sudah diajari untuk belajar matematika. Tapi menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk menjadi bahan telaah dan kajian mendalam yang kemudian bisa menjadi program. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal matematika itu kan dasarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika mengatakan anak TK sudah mulai harus belajar matematika, saya mengatakan jangan berpikiran bahwa matematika itu lalu bicara soal aljabar, soal trigonometri, soal kalkulus. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana di dalam penerapan kehidupan sehari-hari anak-anak kita itu secara tidak langsung sesungguhnya sudah belajar matematika. Apalagi kemudian pada saat ini matematika itu seolah-olah menjadi momok bagi pelajar kita. Tidak hanya dari SMA, SMP, SD begitu mengetahui pelajaran matematika selalu mengatakan matematika itu sulit. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita benahi. Salah satunya ide Pak Prabowo ini cukup menarik.
dan perlu kemudian ditindaklanjuti dengan kajian lebih mendalam. Oke, Itu harus dilakukan di tingkat TK, baik. harus seperti apa bentuknya, materinya harus seperti apa. Begitu Mbak Livi. Baik, Mbak Esti, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, kalau Ya. melihat kondisi anak-anak TK yang kemudian sekarang kan penerapannya baca tulis saja belum wajib untuk masuk ke SD. Ini matematika bahkan sudah kemudian akan diwajibkan. Menurut Mbak Retno, mana yang sebetulnya diwajibkan seharusnya, baca tulis dulu atau matematika dulu untuk anak-anak TK? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara matematika yang dimaksud, mungkin masyarakat mengenalnya dengan kata berhitung gitu ya secara awam. Dan saya sebenarnya sepakat dengan Bu Esti bahwa sebenarnya anak-anak itu sejak bayi gitu ya, atau setidaknya di umur 2 tahun itu ketika dia mulai bicara, itu sebenarnya dia sudah kemudian mengenal matematika. Dan biasanya orang tuanya tuh bentuknya mengenal huruf ngitung 1 sampai 10 misalnya. Nah, sebenarnya itu pembelajaran yang kita harus ngelihat juga beban itu apakah anak senang atau tidak dan pada tahap yang mana. Jadi kita nggak bisa maksain gitu ya. Nah, makanya tadi ketika mengenalkan matematika itu sebenarnya kalau ngelihat kurikulum Merdeka sekarang sebenarnya sejalan. Karena di kurikulum Merdeka itu kan literasi, numerik. Nah, numerik itu kan diantaranya sebenarnya matematika. Dan selama ini matematika menjadi momok, terus orang juga menjadi takut, itu karena sebenarnya cara pandang dan cara ngajarinnya yang keliru. Oke. Salah satunya adalah menghafal gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya yang harus dibangun adalah logika berpikir dari matematika, bukan menghafal rumus dan angka. Jadi kalau menurut Mbak Retno, untuk level anak TK, mana yang lebih dulu diprioritaskan? Pertama sebenarnya bahasa ya. Jadi berkomunikasi, sosialisasi itu kan anak TK itu ya. Lalu yang kedua nanti dia mulai belajar berhitung. Nah, berhitungnya anak TK itu kan berbeda. Biasa dia pakai objek benda. Jadi kalau di TK nggak boleh menulis untuk matematika. Misalnya 1+1 = 2 itu sebaiknya tidak bisa digunakan seperti itu. Dan di Oke. kurikulum Merdeka sekarang itu sebenarnya ada ketentuan. Jadi kalau dia itu berada di TKA dengan TKB, itu ada ketentuan hitungan. Jadi guru nggak boleh ngajarin angka di atas 10 gitu untuk TKA misalnya. Nah, nanti baru masuk ke angka 11 ketika dia berada di TKB. Baik. Jadi pendalamannya adalah bagaimana mengenal logika-logika angka dari 1 sampai 10 ini gitu. Nah, ini yang menurut saya tadi kan disebutkan oleh Pak Muti, pendekatan. Nah, ini jadi PR berat karena memang banyak guru gitu punya pendekatannya akhirnya jatuhnya hafalan, makanya jadi nulis tadi. Tapi memasukkan matematika ke TK, akankah berkorelasi dengan kemampuan bidang sains dan juga teknologi buat anak? Bisa, karena sebenarnya matematika itu membangun logika berpikir. Jadi yang sekarang metodenya adalah pendekatannya itu yang kemudian harus diubah. Jadi bagaimana konsep satuan, puluhan itu dipahami dulu dengan menggunakan kemampuan sensorik dan motorik anak. Jadi sebenarnya kita juga guru-guru juga harus melihat apakah batas. Jadi misalnya mulai dari bercerita. Jadi misalnya cerita bahwa ayah misalnya datang kemudian membawa pisang 3. Sementara ada adik dan ada ibu. Kira-kira berapa nih? Satu orang berapa? Nah, sebenarnya matematikanya modelnya begitu. Jadi lebih ke logika ya? Betul. Oke. Baik, terakhir ke Bu Esti, jadi penekanan DPR kita baru ganti menteri yang kemudian jadi momok bagi orang tua murid, apalagi nanti yang akan berubah ke depannya. Singkat saja Bu Esti, jadi apa yang kemudian ditekankan oleh DPR soal itu? Ya, saya kira untuk DPR kami concern dengan melihat catatan-catatan di periode yang kemarin, apa saja yang masih menjadi PR bagi kita. Bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka, bagaimana apa kendalanya, lalu kekurangannya apa. Lalu kemudian bicara soal matematika bagi fungsi ke depan untuk pengenalan lebih kuat mengenai sains dan teknologi, saya kira itu menjadi hal baru yang perlu kita pikirkan meskipun di kurikulum Merdeka itu sudah ada, Mbak Livi. Sehingga kalau ini kemudian ada ide penguatan terkait dengan hal itu, berarti apa? Kita rencanakan dengan matang, pengenalan sesuai dengan umur anak. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini sesuatu yang justru ide ini perlu kita tanggapi dengan serius. Baik. Supaya apa? Anak-anak kita tidak punya ketakutan terhadap matematika yang itu menjadi persoalan di kemudian hari, termasuk PISA kita yang sangat rendah.
dari tahun ke tahun PISA kita kemudian tidak ada perbaikan yang cukup signifikan. Sementara PISA itu menjadi tolak ukur kita, termasuk bagian dari upaya untuk bagaimana menciptakan sistem yang baik. Begitu, Mbak. Artinya yang harus dipastikan nanti adalah bagaimana sistem dan juga mekanismenya nanti untuk cara mengajarkan kepada anak-anak yang disesuaikan dengan rentang umur usia mereka. Terima kasih. Yang menarik, menggembirakan begitu, Mbak. Baik. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Retno sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.